Shalom adik-adik. Shalom, hai. Hai, selamat pagi. Pagi juga. Nah, bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Pasti semuanya sehat ya? Pasti sehat. Mbak Dian bagaimana? Sehat? Sehat Mbak Wela. Puji Tuhan, Mbak Wela juga sehat. Kembali lagi kita bersekutu bersama walaupun di rumah saja, namun kita tetap diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk bersekolah minggu di rumah masing-masing. Iya, betul. Nah, di sini ada Mbak Dian dan juga Mbak Wela yang akan memimpin pujian pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya, walaupun kita tetap sekolah minggu, walaupun online, tapi kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Betul Mbak Wela? Betul sekali Mbak Iya. Dian. Hari ini cuacanya bagaimana? Cerah? Cerah sekali. Nah, betul. kita bisa menikmati matahari yang bersinar terang. Iya. Burung-burung semuanya berkat cerah. berkicauan. Terus apa lagi Mbak Dian? Mbak Dian menikmati apa pagi ini? Pagi udara yang segar. Betul. Yang pasti kesehatan ya Mbak Dian ya. Iya, betul. Nah. Kita mau pujikan apa Mbak Wela hari? Ya, kita mau pujikan Srengenge nyuner kanthi mulya. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau memuji bersama-sama. Kita mau pujikan Srengenge nyuner. Bersama Bapak Ibu ya, di rumah ya, nyanyi bersama ya. Srengenge nyuner kanthi mulya, angine mipet kawan reno, manu ing nyoceh ana ing wit-witan, kewane njenggot ana ing pasuketan, kabeh padha muji alangkah mulya, kabeh padha muji alangkah mulya. Kita pujikan bahasa Indonesia ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak lagu di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Halo anak-anakku sekolah minggu GKJP Toran, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Putri harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisinya kita ini masih dalam kondisi pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menjaga semangat kita, menjaga kesehatan kita, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tema kita pada hari Minggu ini, sekolah minggu kita temanya adalah bukan karena kuatku. Nah, ayatnya dari Mazmur 127, natsnya dari Mazmur 127 ayat 4, yaitu beginilah firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, itu tadi natsnya dari Mazmur 127 ayat 4. Nah, temanya tadi bukan karena kuatku. Nilai kristianinya
segala yang kita miliki bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena berkat dan kasih Tuhan. Nah, nilai Kristianinya apa tadi? Segala yang kita miliki bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena berkat dan kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Nah, ada lagunya ya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Nah, jadi semua karena anugerah Tuhan. Itu nanti nilai Kristiani yang akan kita dapatkan saat kita nanti belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, Bu Dwi mau bertanya, misalnya di rumah kalian itu tidak ada lampu, apa kira-kira yang terjadi? Pasti gelap kan? Nah, seperti kalau di rumah kita itu terjadi mati listriknya atau oglangan. Nah, ternyata lampu itu, lampu pijar yang ada di rumah kita itu sangat berguna untuk menerangi rumah kita. Nah, kalau tidak ada lampu pasti akan gelap, suasananya gelap, akan mengganggu aktivitas kita. Anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan tugas, segala sesuatunya gelap, jadi terganggu aktivitasnya. Nah, Bu Dwi mau menceritakan seseorang yang sangat berguna bagi dunia. Yang tadi Bu Dwi sebutkan itu temuannya, yang sangat berguna untuk dunia. Lampu pijar. Nah, lampu pijar itu ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu siapa toh? Nah, ternyata Thomas Alva Edison itu ya penemu lampu pijar itu yang sampai sekarang itu masih dipakai dan sangat berguna. Jadi orang yang sangat pintar, orang yang sangat terkenal. Tetapi walaupun dia sukses, walaupun hasil temuannya itu dipakai sampai sekarang oleh dunia, sangat berguna. Satu hal yang perlu kita pelajari atau kita contoh dari salah satu tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu tidak sombong. Bapak Thomas Alva Edison walaupun pintar, terkenal, tetapi dia tidak pernah sombong. Dia tetap rendah hati. Nah, anak-anak, tahukah kalian Bapak Thomas Alva Edison penemu lampu pijar dulunya, sejarahnya, dulunya waktu dia masih seusia kalian, seusia anak-anak SD, ternyata dia itu dikenal sangat bodoh sekali. Gurunya itu mengatakan, wah, anak ini sangat bodoh. Wah, berarti dia tidak pintar, ya kan? Namanya nilainya itu selalu jeblok. Wah, sampai gurunya bingung, ini anak ini bagaimana? Terus akhirnya karena selalu tidak naik kelas, selalu tidak lulus, akhirnya Thomas Alva Edison sekolah di rumah. Nah, seperti kalian sekarang ini ya,
sekolah di rumah dan diajar oleh ibunya sendiri. Jadi karena di sekolah sudah angkat tangan, tidak bisa mengajar Thomas Alva Edison karena saking bodohnya. Akhirnya Thomas Alva Edison itu bersekolah di rumah dan diajari sendiri oleh ibunya. Ibunya juga seorang guru. Dengan telaten, ibunya mengajari Thomas Alva Edison, memberi semangat, selalu memberi pengaruh yang positif. Nah, akhirnya lama-kelamaan Thomas Alva Edison hasilnya itu tadi bisa menemukan lampu pijar. Nah, itu karena apa? Dari ketelatenan orang tuanya, dari ketelatenan ibunya. Apakah itu karena kepintarannya Thomas Alva Edison? Tidak. Ya, itu termasuk juga kepintaran, itu karena kecerdasan Thomas Alva Edison, tetapi juga pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi tetapi dalam kondisi seperti itu, walaupun banyak temuan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, Bapak Thomas ini tidak sombong. Nah, Bapak Thomas ini tidak memegahkan diri, wah ini karena saya, ini karena kuatku. Jadi, adanya orang hebat karena ada orang-orang hebat yang ada di sekelilingnya. Demikian juga Thomas Alva Edison menjadi orang hebat karena ada ibunya yang hebat, yang selalu membimbing dan mengarahkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka benar kata firman Tuhan hari ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, jadi anak-anak, jadilah anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan orang tua kalian yang hebat. Nah, demikianlah kalian di masa muda kalian untuk menjadi anak yang hebat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi rendah hati dan tidak sombong dalam setiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kelebihan kita sendiri, bukan karena kepintaran kita, tetapi itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami, membimbing kami dalam kami belajar akan firman-Mu. Jadikan kami anak yang selalu rendah hati, jadikan kami anak yang selalu bersyukur untuk setiap kelebihan, setiap kepandaian, setiap anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. hari Jumat, Harinya Tuhan. hari Sabtu, Harinya Tuhan. hari Minggu, semua hari. Semua hari harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya